Salam semesta. Ya, ketemu lagi sahabat-sahabat Master Ong pada video yang kesekian yang membahas tentang ramalan sio tahun 2023 ya. Apa kabar semuanya? Semoga selalu dalam keadaan sehat dan selalu diberkati oleh Tuhan Yang Maha Esa dalam segala hajatnya. Sekarang kita akan membahas ramalan sio untuk sio ular tahun 2023. Bagaimana nih kondisi keuangan, karir, serta kondisi kesehatan dan juga asmara dari sahabat Master Ong yang bersio ular di tahun 2023 ya. Nah, kita akan coba lihat di kartu tarot nantinya. Sebelum Master Ong lanjutkan, sebaiknya bagi yang baru datang ke channel ini dan belum melakukan subscribe, silakan lakukan subscribe serta nyalakan tombol loncengnya ya. Dan itu sangat penting ya, yang ada tanda lonceng itu, sehingga nanti sahabat Master Ong dikasih tahu oleh YouTube setiap kali Master Ong mengupload video baru ya. Dan di channel Master Ong ini kan tidak hanya tentang ramalan atau tarot, tapi juga banyak informasi tentang ziarah dan sebagainya ya. Nah, bagi yang selama ini selalu mendukung Master Ong ucapkan sangat terima kasih atas dukungannya, sehingga sekarang ini subscriber Master Ong sudah menembus 50.000 ya. Nah, sekarang kita akan lanjutkan ya, sudah dilakukan ya. Nah, kita akan bahas satu persatu. Kita mulai dari keuangan sahabat Master Ong yang bersio ular. Bagaimana nih keadaan kondisi keuangannya di tahun 2023 ya, pasti penasaran ya. Nah, sio ular memang tidak termasuk sio yang mengalami ciong di tahun 2023 ya, karena memang dia sifatnya lebih netral gitu ya, sehingga mungkin tidak terlalu banyak dipengaruhi atau terpengaruh oleh keadaan daripada sio yang berkuasa di tahun 2023, yaitu sio kelinci air ya. Nah, keadaan keuangan bagi sahabat Master Ong ya, ini kena sifatnya general atau umum ya, sehingga Master Ong tidak membagi-bagi terlalu banyak ya, kan bidang usaha atau pekerjaan itu banyak jenisnya, jadi kondisi dan keadaan itu bisa saja berbeda. Makanya Master Ong selalu katakan bahwa ramalan yang sifatnya umum bisa saja ada yang cocok, bisa juga tidak. Kalau ingin lebih tepat, memang sebaiknya melakukan konsultasi pribadi secara langsung dengan Master Ong dengan DM yang ke Instagram yang ada dalam video ini ya. Nah, nanti itu bisa kita jadwalkan ya. Tentu saja memang Master Ong ini profesional tarot reading ya, jadi memang ada biaya yang dikenakan untuk konsultasi. Keuangan untuk sahabat Master Ong yang bersio ular di tahun 2023 tidak terlalu buruk ya. Di sini ada hitung-hitungan ya, ada apa istilahnya ya, kalau pembukuan itu melihat angka-angka gitu ya. Nah, di tahun 2023 sahabat Master Ong yang bersio ular ini memang kondisi dan keadaannya cukup baik ya, jadi tidak ada yang terlalu booming dan tidak ada yang terlalu juga mengkhawatirkan. Nah, buat yang karyawan memang masih belum ada banyak perubahan dari sektor pekerjaan. Misalnya mungkin sahabat Master Ong mengharapkan ada kenaikan gaji atau ada kenaikan jabatan. Nah, di tahun 2023 memang belum ada gitu ya. Dan tetapi baiknya adalah di mana perusahaan sahabat Mas Ong bekerja itu juga sebenarnya ada melakukan pengiritan ya, atau mungkin mengurangi jumlah karyawan, dan memang kebanyakan Mas Ong lihat tidak mendapatkan dampak tersebut ya. Namun tetap aja kita harus waspada. Nah, kondisi memang di pekerjaan yang bekerja pada orang lain itu masih dalam kondisi yang normal saja, stuck begitu aja ya, tidak ada banyak perkembangan yang berarti gitu ya, masih bekerja seperti biasa. Nah, bagi yang wirausaha berbeda gitu ya. Yang wirausaha
di tahun 2023 harus banyak memperhitungkan segala sesuatunya ya. Jadi harus banyak nih main kalkulator ya, main hitung-hitungan ya. Jadi gunakan kekuatan dari sio ular ya yang lebih teliti gitu ya, sehingga tidak mengalami kerugian yang besar ya. Nah, kalau misalnya usaha di bidang pertambangan atau yang berkaitan dengan material bumi ya, sebaiknya memang dikurangi di tahun 2023 karena fluktuasi daripada harga maupun pasar itu sangat tajam nantinya di tahun depan. Nah, itu bisa saja menyebabkan kerugian-kerugian ya buat sahabat Master Ong. Oleh karena itu harus dihitung-hitung nih. Nah, tetapi kalau sektor di luar material bumi atau yang tidak berkaitan dengan tambang, relatif itu stabil ya. Misalnya mungkin perdagangan sembako atau misalnya mungkin juga peralatan rumah tangga ya, dan lain-lain lah. Pokoknya di luar material bumi lumayan stabil, tidak terlalu mengkhawatirkan ya. Nah, karena itu juga di sini ada digambarkan bahwa suasana itu memang harus lebih teliti ya, banyak hitung-hitungan ya, banyak melakukan riset, dan lebih lagi mungkin menelitilah usahanya itu yang selama ini dijalankan seperti apa gitu, sehingga kedepannya nanti mungkin bisa dilakukan pengembangan-pengembangan ya. Nah, yang perlu diwaspadai memang ya, ada sekali banyak jebakan ya, jebakan yang mungkin bisa kalau tidak hati-hati itu bisa menyebabkan satu loss yang cukup besar ya buat sahabat Master Ong dari segi keuangan. Ini terutama sih sebenarnya bagi yang wirausaha ya. Nah, kalau misalnya sahabat Master Ong yang bergerak di bidang material bumi, mungkin agak sedikit harus hati-hati nih ya. Di tahun 2023 kemungkinan untuk lossnya itu lebih besar. Jadi coba diperhatikan. Dan atau misalnya ada proyek-proyek yang terlalu ambisius ya, yang terlalu di luar kemampuan kita sebenarnya ya. Kan tentu kalau kita berusaha kan ada patokannya ya, kemampuan keuangan kita untuk menghandle sebuah proyek ya. Nah, kalau misalnya kita mengambil lebih dari kemampuan kita, nah itu yang harus diperhatikan, harus dihati-hati. Kemungkinan untuk lossnya itu bisa terjadi satu stagnan mungkin di pembayaran, mungkin di jalannya proyek itu tidak terlalu mulus gitu ya, karena keadaan ekonomi baik internal maupun eksternal gitu. Jadi perlu diwaspadai. Nah, bulan yang perlu apa istilahnya dipikirkan gitu ya. Tetapi sebenarnya secara umum sio ular tidak terlalu berbahaya sebenarnya, asal teliti saja ya, asal banyak kalkulasinya gitu ya, sehingga tidak terlalu loss gitu. Nah, ada yang mungkin Mas Toong kasih tahu mungkin bulan yang baik-baik aja lah ya. Bulan yang baik itu di bulan Februari, kemudian di bulan Agustus ya, 2 bulan ini ada sedikit kejutan keuangan untuk sahabat Mas Toong yang bersio ular. Mungkin bagi karyawan ada mendapatkan bonus, mungkin bonus tahunan atau mungkin juga hasil kerja gitu ya. Dan kalau wirausaha di bulan ini ada kejutannya adalah kenaikan omset ya. Mungkin juga ada tambahan daripada proyek lain yang menguntungkan ya, sehingga bisa mengcover biaya dan juga bisa untuk saving gitu ya. Nah, di 2 bulan ini memang cukup baik gitu ya. Nah, oke, itu tentang keuangan secara umum untuk sio ular. Sekarang kita lihat tentang kesehatan ya. Kesehatan sahabat Mas Toong yang bersio ular ya, bersio ular sangat penting diutamakan ya, sangat penting untuk diperhatikan, diutamakan ya. Jadi jangan lengah ya, karena memang sio ular juga punya kecenderungan untuk gampang sakit tahun depan ya. Jadi untuk kesehatan agak gampang sakit gitu. Nah, itu harus sangat diperhatikan untuk kesehatan ya. Di sini juga ada kartu yang menggambarkan satu suasana yang kurang baik ya. Nah, jadi harus diperhatikan kesehatan bagi sio ular tahun 2023 harus sangat-sangat diperhatikan ya. Jadi jangan anggap remeh, jangan anggap remeh.
karena Mas Om secara umum melihat ada kesedihan-kesedihan, bisa jadi diri kita sendiri mungkin jatuh sakit atau kemalangan ya, kemalangan yang mungkin disebabkan kecelakaan dan lain-lain yang bisa membuat kita itu mengalami satu kerugian dari segi kesehatan ya. Jadi sangat-sangat perlu diperhatikan. Demikian juga yang di keluarga ya, di keluarga juga yang berkaitan dengan keluarga ya, itu juga harus lebih fokus lah ya. Jadi kesehatan yang selama ini dianggap remeh, selama ini kurang diperhatikan ya, memang orang-orang sio ular kadang-kadang suka cuek gitu ya tentang kesehatan, kadang-kadang tidak mau tahu gitu. Nah kalau bisa disisihkanlah sebagian uang untuk memelihara kesehatan kita gitu ya. Nah, banyak masalah kesehatan yang terjadi bagi sahabat Mas Ong yang bersio ular itu yang berkenaan dengan bagian organ dalam ya, seperti daerah hati dan jantung ya. Jadi itu perlu diperhatikan. Daerah hati ya mungkin berkaitan bisa juga misalnya penyakit-penyakit diabetes dan lain-lain gitu ya. Nah, itu harus diperhatikan serta tekanan darah ya, kolesterol dan sebagainya. Itu yang harus waspadai. Bulan yang kurang gitu baik dari segi kesehatan untuk sahabat Mas Ong yang bersio ular adalah di bulan 6 dan di bulan 9 ya. 2 bulan ini coba diperhatikan ya, jangan jangan terlalu banyak kegiatan yang terlalu jauh, misalnya perjalanan jauh dan sebagainya ya, coba dihindarkan ya. Dan juga kalau bisa tidak terlalu banyak keluar malam ya, karena itu bisa mempengaruhi kesehatan ya, serta mungkin tidak terlalu menghadiri acara-acara yang berkaitan dengan kesedihan seperti ke rumah duka dan lain-lain. Oke, demikian yang buat kesehatan untuk sahabat Mas Ong yang bersio ular. Sekarang kita lihat asmaranya bagaimana ya, asmara dari sahabat Mas Ong sio ular. Asmara itu sangat menggembirakan justru ya. Asmaranya sio ular itu tahun depan itu ada cinta yang bergelora ya, ada cinta yang bergelora. Jadi ini sebenarnya cukup bagus gitu ya. Jadi kalau misalnya sahabat Mas Ong yang masih sendiri nih ya, kemungkinan akan mendapatkan pasangan hidup di tahun depan ya, jodohnya ya. Kemudian juga kalau yang sudah pacaran bisa jadi akan melanjutkan kepada pernikahan ya, serta ada kemungkinan untuk mendapatkan anak bagi yang sudah berkeluarga ya. Nah, jadi gelora cinta bagi pasangan sio ular cukup kuat gitu ya di tahun depan ya. Ada kemesraan, ada kebersamaan yang cukup kuat lah di antara sesama pasangan gitu ya, sehingga banyak sekali romantika yang terjadi gitu ya. Nah, kalau Mas Ong lihat memang tidak terlalu banyak persoalan di dalam hubungan asmara di keluarga juga. Jadi di keluarga memang harmoni-harmoni saja, tidak ada terlalu banyak pertengkaran ya. Kalau pertengkaran kecil itu biasa ya. Nah, jadi secara umum memang masalah asmara sio ular itu adalah sangat bagus gitu ya, berbunga-bunga dan sebagainya ya. Jadi ini satu hal yang baik gitu ya. Nah, bulan yang terbaik untuk sahabat Mas Ong dari segi asmara yang bersio ular adalah di bulan April, kemudian di bulan Agustus ya. Di 2 bulan ini ada cinta yang bergelora. Mungkin di bulan ini juga sahabat Mas Ong bertemu dengan pasangan atau melakukan pernikahan ya, atau mungkin juga di bulan ini ada kelahiran anak dan sebagainya ya. Pokoknya kabar gembira lah dari segi keharmonisan atau asmara. Demikian ya ramalan singkat secara umum untuk sahabat Mas Ong yang bersio ular. Jika ingin lebih jelas dan detail memang harus melakukan full reading tarot dengan Mas Ong, hubungi di Instagram yang ada di channel YouTube ini ya. Nah, nanti bisa kita kupas lebih pribadi energinya, karena kalau di video umum ini kan sifatnya semua orang gitu ya. Dan ini sebagian ada yang cocok, sebagian mungkin juga enggak cocok gitu ya.
Oke, anggap saja ini sebagai hiburan, segala hal yang baik diambil, segala hal yang buruk dibuang, ya. Tidak perlu diambil hati dan tidak perlu pula marah-marah dengan Mas Ong kalau ramalannya kurang bagus, ya. Ini hanyalah sebuah ramalan dan apapun juga semua tergantung daripada Tuhan yang Maha Esa, ya. Mas Ong bukan mendahului yang kuasa, tetapi hanya menangkap energi-energi yang mungkin akan terjadi di tahun depan, ya. Jadi bisa juga Mas Ong salah, itu bisa, ya. Demikian, terima kasih sudah menonton video ini sampai selesai. Salam semesta.